Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan banggakan. Let's School. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar materi PPKN kelas 8, bab 6, bab terakhir. Di bab yang keempat, kalian sudah belajar tentang kebangkitan nasional. Di bab 5, kalian belajar tentang Sumpah Pemuda. Dan di bab ke-6 ini adalah semangat dan komitmen kebangsaan mempertahankan NKRI. Seperti yang kalian kemarin sudah pelajari, bahwa ada satu peristiwa yang sangat besar yang mempengaruhi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu yang dimulai dengan adanya satu peristiwa penting. Kalian masih ingat tentunya ya, kalau saya buatkan kemarin adalah sebagai berikut. Di sini ada 1908 yang dikenal dengan apa namanya? Lahirnya Budi Utomo. Ya. Tanggal berapa? 20 Mei 1908. Siapa tokohnya? Yaitu yang menjadi ketua adalah Dr. Sutomo, ya. Ya, ini momentum yang pertama, ya, munculnya kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional. Kemudian pada fase yang kedua di sini, dan kalian tentu di sini sudah mengetahui, di sini adalah perjuangan kedaerahan, ya. Kedaerahan. Banyak pahlawan-pahlawan di sini. Pahlawan-pahlawan bangsa dari mulai ujung barat Indonesia sampai ujung timur. Kalau ujung barat kita bisa temukan pahlawan dari Aceh, ya. Misalnya siapa? Teuku Umar, ya. Kemudian Nyadin. Kemudian juga ada yang dari bagian timur. Kita kenal misalnya adalah satu tokoh pahlawan yang terkenal. Siapa namanya? Ya, ada yang ingat? Dari Maluku. Iya, Kapten Patimura salah satunya, ya. Kemudian di Bali juga ada, di Jawa Tengah juga ada, kemudian di daerah-daerah lain juga ada, ya. Oke, baik. Ini yang berikutnya adalah pada tahun berapa? Ini adalah 1928, Sumpah Pemuda, ya. Kalian masih ingat ada dua peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu yang pertama dan yang kedua. Namun yang paling bersejarah dan memberikan andil besar adalah adanya Sumpah Pemuda yang kedua. Di sini ada satu kesepakatan yang sangat penting bagi negara kita, bagi persatuan kita, ya. Tepatnya di sini pada tanggal 28 Oktober 1928. Adanya Sumpah Pemuda yang dikenal dengan 3 sumpah itu, ya. Yaitu satu, tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Dan di sini ada satu peran yang dilakukan oleh seorang seniman muda yang bernama Wage Rudolf Supratman. Disinilah dia menyanyikan pertama lagu Indonesia Raya. Dengan apa? Dengan biolanya. Nah, yang ketiga ini 1945, yaitu adanya proklamasi. Nah, bab ini sangat berkaitan dengan proklamasi ini, yaitu bagaimana kita bisa mempertahankan
proklamasi yang telah dikumandangkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945, yaitu komitmen menjadikan kita bangsa yang merdeka, menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia atau NRKI, ya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana cara kita menjaga semangat dan komitmen kebangsaan mempertahankan NKRI? Pertama, kita harus ingat bahwa caranya salah satunya adalah kita harus menghormati bendera merah putih. Ya, sebagai bendera nasional kita. Jadi bendera ini harus ditempatkan di tempat yang sesuai, tidak boleh sembarangan, ya. Harus dilakukan dan diperlakukan dengan cara yang baik. Kita tidak boleh menghina, mencoret-coret bendera merah putih kita, karena itu adalah simbol negara, ya. Kemudian yang kedua juga kita harus apa? Memperhatikan bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sebagaimana yang diikrarkan oleh Sumpah Pemuda 1928. Jadi dulu belum ada Indonesia saja, belum merdeka sudah berani mengatakan sebagai bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia. Maka kita harus memperhatikan dan menjaga bahasa Indonesia supaya tidak punah, ya. Bahkan beberapa perguruan tinggi di luar negeri sudah mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan juga mata kuliah wajib di beberapa perguruan tinggi, termasuk di Australia juga demikian. Kemudian apalagi kita harus mempertahankan Pancasila. Ya. Karena Pancasila sebagai apa? Dasar negara, ideologi bangsa, dan juga tujuan negara kita, ya. Pancasila yang terdiri dari 5 sila kita harus pertahankan, karena ini adalah kesepakatan bangsa Indonesia pada saat kita merdeka di tahun 1945, dan ini ada di dalam pembukaan UUD 45, ya. Masih ingat alinea 4? Alinea 4, ya. Kemudian caranya lagi adalah kita juga harus mempertahankan Undang-Undang Dasar 45, ya, sebagai konstitusi negara yang telah ditetapkan oleh PPKI dulu dan sekarang sudah dikuatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sudah ada 4 kali amandemen, ya, dan ini menjadikan Undang-Undang Dasar 45 menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kenegaraan yang ada di Indonesia. Jadi ini yang harus kita semangati bersama, menghormati bendera merah putih itu sebagai lambang negara. Ya, kadang ini dipakai pada saat apa? Pada saat ada presiden, ya, di mobil kenegaraan, ya. Kemudian pada saat upacara, pada hari-hari besar itu harus dikibarkan, ya. Bendera merah putih juga kadang dikibarkan setengah tiang pada saat apa? Pada saat ada tokoh-tokoh negara yang wafat, ya, atau kejadian-kejadian yang menyedihkan bagi sebuah bangsa Indonesia ini, ya. Kemudian bahasa Indonesia kita harus gunakan dalam forum-forum resmi di kenegaraan dan juga di dalam pendidikan, ya, dan di lingkungan ilmiah. Kemudian mempertahankan Pancasila, jangan sampai Pancasila diganti oleh ideologi-ideologi lain yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Kemudian mempertahankan UUD 45 juga tidak kalah pentingnya, juga kita harus mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi untuk membuatkan NKRI ini, ya, caranya adalah kenapa? Karena bangsa kita ini terdiri dari berbagai
macam suku bangsa, ya. Nanti kamu bisa lihat di buku paket kamu aturan-aturan yang mengatur bendera merah putih tentang bahasa Indonesia, kemudian juga bagaimana sikap kita supaya bangsa itu tetap terjaga. Nah, sebagai siswa kamu misalnya apa? Pertama, menjaga perbedaan, ya, serta menghargai perbedaan, ya. Suku-suku di Indonesia sangat banyak jumlahnya, jadi antara suku satu dengan suku lain punya tradisi yang berbeda-beda. Kita harus menjaga dan juga menghormati. Mungkin bagi orang lain terasa norak, tapi buat suku tertentu itu menjadi satu kebanggaan. Kita harus menghormati. Agama kita juga ada bermacam-macam agama, ya, kita juga pasti harus menghormati. Dalam agama pun kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Bagi yang muslim kita masih ingat ada surat Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Ini adalah landasan dalam bertoleransi, ya. Ini adalah toleransi dalam kehidupan beragama, ya. Kemudian yang ketiga apa caranya? Ya ini, saling kerjasama, ya. Dan menjaga persatuan. Nah, itulah inti bagaimana pentingnya kita menjaga semangat dan komitmen kebangsaan mempertahankan NKRI. Intinya, dari perjuangan kita yang bersifat kedaerahan banyak mengalami kegagalan. Di sini banyak ribuan bahkan ratusan ribu pahlawan yang telah wafat tapi belum berhasil mengantarkan Indonesia merdeka. Tapi jasa-jasa mereka ini kita hargai sebagai pahlawan nasional. Oleh karena itu setiap daerah itu ada makam pahlawan, ya. Baru pada tahun 1998 munculnya kesadaran kebangkitan nasional. Di sini kita sebut sebagai masa perintis, ya. Masa perintis. Kenapa apa perintis? Ya, perintis persatuan. Ya, 1998. Nah, 1998 ini adanya Sumpah Pemuda kita sebut sebagai masa penegas. Penegas. Apa? Menegaskan kembali apa yang dirintis pada 1908, ya. Masih ingat di sini ketua dari Sumpah 1 dan Sumpah yang kedua, ya. Kalau yang pertama ketuanya itu adalah Tabrani, ya. Kemudian kalau yang kedua adalah Sugondo, ya. Ini orang yang mengetua ini. Kemudian yang ketiga, proklamasi ini disebut dengan masa apa? Ini disebut juga masa pendobrak, ya. Yaitu mendobrak dari zaman kolonial menjadi bangsa yang merdeka. Jadi didobrak, ya. Didobrak yang tadinya kolonial, didobrak kayak pintu didobrak terbuka. Makanya di dalam pembukaan 55 mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, karena tadi sudah didobrak oleh Soekarno-Hatta dengan proklamasinya yang dikumandangkan tepat pada tanggal 9 Ramadan, ya, waktu itu di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalian tetap belajar di rumah, tetap semangat. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat. Agak berantakan tulisannya, tapi supaya mengingatkan kamu supaya seolah-olah belajar di sekolah. Insya Allah COVID ini akan cepat selesai dan kalian akan bisa belajar bareng lagi di kelas, di sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru, bercanda, berolahraga bersama. Dan di bulan puasa ini kita bisa berdoa yang sebaik-baiknya, yang khusus-khususnya, sehingga COVID ini bisa selesai, yang sakit bisa sembuh, dan yang sehat bisa terjaga tidak tertular. Ikuti saran pemerintah, jaga jarak, kemudian pakai masker yang sudah ada, baik masker kain atau masker kesehatan. Saya pakai masker tapi karena mengajar jadi dilepas, ya, supaya suaranya jelas. Kemudian
stay at home. Buat kalian yang tidak ada perlunya harus benar-benar stay at home. Kemudian beribadah di rumah, tidak usah ke masjid, dan tetap berkarya dan belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.